Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang menolak zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir batin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita, yakni tafsir surat Yasin, yaitu tafsir ayat yang ke-30. Dan yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Rusdi Hasbi. Dan kami mohon, berhubung bulan yang lalu masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang bab Yasin atau pengiriman doa kepada ahli kubur, tolong nanti bapak-bapak mohon biarpun sampai di pertengahan silahkan untuk bertanya. Yang bertanya siapa? Kemarin karena belum dijawab katanya jawabannya pada 17, ternyata tidak hadir Ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu, ada. Iya, ibu-ibu juga bu. Ya, ayat ke-30 saya membacanya. Nanti ahli terjemah sudah ada dikirim 4 orang. Saya persiapkan dari Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olok kami. Ini Yasin. Ya hasratan, betapa besarnya penyesalan alal ibad kepada hamba-hamba. Jadi kita ini betapa besarnya penyesalan pada satu saat alal ibad kepada hamba-hamba Allah itu kita ini. Kenapa? Ma ya'tihim mir rasul, apa saja yang dibawa oleh Nabi, illa kanu bihi yastahzi'un, responnya negatif. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, sikap para sahabat dalam menerjemahkan sirah nabawiyah, menerjemahkan kata-kata aqwal Nabi, perbuatan af'al Nabi, taqriratihi, dan pengakuan-pengakuan Nabi diterjemahkan oleh para sahabat untuk umat Islam pada saat ini. Begitu dia baca, langsung dia pahami, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, mendapat hanya sinis. Itu kan, itu pemikiran, itu kan pemikiran dulu waktu zaman onta. Sekarang agak laku lagi. Ini model yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah pemikiran kuno. Itu kan pemikiran sahabat Nabi Abu Bakar, itu kan pemikiran Umar, itu orang-orang dulu. Dunia sekarang kan berbeda, tidak mungkin lagi agama dulu kita terapkan sekarang. Maka punya harus butuh kepada undang-undang khusus yang bisa menggeserkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita bisa jalankan. Ini model begini. Ya hasratan 'alal 'ibad, semua manusia sekarang akan menyesal pada satu hari. Ma ya'tihim mir rasulin, semua yang diajarkan dalam agama illa kanu bi
yastahzi'un, responnya adalah negatif dan sinis. Maknanya apa? Berbalik, mutar. Apa? Kalau urusan agama jangan komentar banyak ya, tapi yang jelas agama, bukan pemikiran. Agama maksud saya katakan, kalau sudah ada Al-Quran, hadis jelas, dan ulama tidak berbeda pendapat tentang Al-Quran dan hadis itu, sepakat sudah, ambil, titik. Jangan banyak berbicara, jangan banyak berkomentar, jangan masuk akalmu ke dalam agama Allah. Kecuali, ini kacuka, kalau bahasa Padang kecuali apabila ayat yang kita dapat itu ulama berbeda penafsirannya, itu ada kecuali. Silakan Anda memilih. Tentunya yang terkuat. Kalau hadis berbeda, silakan Anda memilih, tapi yang terkuat. Tapi kalau tidak ada beda pendapat, kenapa Anda diam? Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu akan muncul pemikiran baru, sinis. Begitu sinis, muncullah ayat ya hasratan 'alal ibad. Betapa menyesalnya, ruginya manusia pada suatu saat nanti. Ma ya'tihim mir rasulin, setiap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, illa kanu bih yastahzi'un, mereka sinis dan mengolok-olok dan merendahkan dan mengejek. Makanya orang yang merendahkan ajaran Islam, maaf, berlakulah ayat ini di jidatnya. Orang-orang yang mencoba-coba merendahkan Islam, orang itu akan tertempel di jidatnya ayat ini. Artinya apa? Udah selesai kiamat secara akidah, dia sudah kiamat akidahnya sudah. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ya, ayat yang ke berapa? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasannya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Alam yarau, apakah orang-orang yang keras kepala dengan agama Allah, orang-orang yang memberontak agama Allah, alam yarau, mereka tidak melihat, tidak membuka mata, tidak membaca, tidak melirik kiri kanan. Kam ahlakna qablahum, betapa banyaknya umat-umat sebelum mereka sudah kami hancurkan karena keterlaluan dengan agamanya. Itu Yasin. Saya kira kalau begini pengajaran Yasin, untuk orang mati, untuk orang hidup nih. Saya tanya terus ini bahasa Yasin. Alam yarau, orang yang membangkang agama Allah, alam yarau, tidak pernah mereka melihat, membuka mata. Kam ahlakna qablahum, betapa banyaknya manusia sudah kami matikan dan kami bunuh karena membangkang agama Allah. Kamu tidak lihat? Mau giliranmu sekarang, kan begitu bahasanya. Kira-kira untuk orang mati, orang hidup ini? Hidup. Saya nggak ngomong ya. Tuh, itu bahasa. Kam ahlakna qablahum minal qurun. Minal qurun itu berabad-abad. Terjemahnya di situ apa itu? Minal qurun apa terjemahnya? Kami binasakan mereka. Terus? Oh, nggak habis terjemah. Nggak ada minal qurun tuh. Terjemah minal qurun itu berabad-abad yang lalu. Kami binasakan bahwa mereka, cuma mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang nggak habis terjemah. Jadi annahum, semua yang telah kami binasakan itu, di terjemahan nggak habis, nggak apa-apa, kita makan saja. Mending diterjemahkan nggak habis, padahal nggak pernah diterjemahkan sama sekali kan. Ulang.
Allah telah membunuh dan membumi hanguskan manusia-manusia pembangkang Allah berabad-abad yang lalu, annahum, karena mereka ilaihim la yarji'un, lihat yang sudah mati semuanya pembangkang agama, akankah kembali kepada masyarakat lagi? Kalau tidak kembali kepada masyarakat lagi setelah agama, apa yang Anda cari? Anda berani menentang agama Allah. Apa yang Anda cari sama masyarakat? Anda perlihatkan bahasa Anda di koran, cari popularitas di majalah, dalam masyarakat, di TV, di media. Anda cari popularitas sehingga Anda dobrak hukum-hukum Allah. Setelah mati Anda, apakah Anda kembali lagi pada masyarakat supaya dijempolkan Anda? Hebat kamu. Kemana lu sekarang? Pakai lu itu karena benci. Jawabannya adalah tidak ada gunanya sedikit pun sikap sombong dan angkuh dengan agama Allah. Salah satunya dengan agama Allah itu adalah amalkan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Dunia Anda bahagia, akhirat Anda selamat. Titik. Ada yang bertanya sudah 2 ayat nih? Nggak ada, berarti di health nggak ada yang naik. Terus jalan lanjut, jalan, perintah jalan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Yang mati dalam membangkang agama Allah, yang mati dalam kesombongan, yang mati dalam kemaksiatan, semua itu yang mati dalam keimanan. Mudah-mudahan kita yang terakhir seperti itu, amin. Semuanya pembangkang maksiat, pelaku kebaikan dikumpul semua oleh Allah. Itu bahasa Allah, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, berkumpul di hadapan Allah untuk mempertanggungjawab amalan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, saya kemarin keluar dari Palestina, Masjid Aqsa, saya ke perbatasan Yordan, ke Laut Mati, Bahrul Mayyit, ketemu Bahrul Mayyit. Rupanya Bahrul Mayyit itu adalah, kata orang di situ, orang yang guide kami, ya, adalah hasil ulah kaum Lut atau Luti sekarang, atau Sodom. Kaum Sodom itu dia semua melakukan maksiat, menantang Nabi Lut habis-habisan, dan mereka semuanya Sodom. Kemudian karena begitu Allah marah, diambil tanahnya itu, diangkat dan ditenggelamkan. Fa asbaha bahran bahrul mayyit, jadilah laut mati. Dan laut mati, ya, saya masuk ke dalam, kita memang tidak tenggelam, ya, terapung kita. Kalau tidak bisa berenang pun nggak apa-apa, dorong aja ke dalam itu, lempar aja. Tidak bisa berenang nggak apa-apa, 2 macam. Kalau nggak hidup pasti. Tapi tidak tenggelam, alhamdulillah tidak tenggelam. Ya, enak itu. Dan cuma kaki kita, yaitu Allah, masya Allah, ya, ciptaan Allah. Saya punya gatal-gatal habis di kaki, masuk situ, pulangnya dalam keadaan masya Allah. Ya, kaki saya bagaimana mulus, masya Allah. Ya, kembali di Laut Mati. Ya, alhamdulillah saya sempat menziarahi puluhan Nabi dan Rasul. Kemudian sempat, alhamdulillah, ini bukan apa-apa, alhamdulillah, selama saya naik haji 30 kali haji sudah saya, dan ratusan kali umrah, belum mendapat kebahagiaan setelah itu, kecuali haji pertama kedua itu memang nangis terus. Setelah itu mentok bahagia di kemarin, di saat saya alhamdulillah kebetulan Allah muliakan dengan menjadi imam salat asar di Masjid Aqsa di Palestina. Jadi
sempat saya menjadi imam sholat asar di Masjid Palestina. Makanya yang imam tadi itu mantan imam Palestina. Ya alhamdulillah, kemudian sempat berkomunikasi diskusi dengan imam besar Masjid Aqsa di Palestina, masjid yang kita banggakan dalam umat Islam, dan itu salah satu di 3 masjid yang termulia di dunia. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah saya berbincang-bincang dengan Imam Akbar, imam besar masjid itu, dan setelah itu ya pagi subuh saya diperbolehkan untuk memberi sedikit tausiah dalam Masjid Al-Aqsa tentang surat Al-Isra ayat pertama. Alhamdulillah, ini hadza min fadlillah, pemberian Allah lebih besar. Ini yang mulai saya malu dengan Allah. Pemberian Allah begitu banyak, kenapa saya tak sanggup bersyukur seperti yang diharapkan. Ya syukur kita, ya syukur pendek, namanya syukur kecil. Tapi kadang-kadang malu dengan Allah, banyak pemberian Allah kita belum bersyukur seperti yang diharapkan. Yang mudah-mudahan Allah menjadikan minasyakirin ya rabbal alamin. Amin. Apanya? Syukur. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Wa ayatul lahum, gimana sekarang? Ayat berapa? 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Kita dalam iman gak pernah kita cas iman kita jujur. Ini kan ada istilah sekarang apa? Tadabbur alam. Kebanyakan tadabbur alam kita hanya melihat hutan, melihat laut, hutan belukar datang kemana-mana. Itu tadabbur alam. Bahasa tadabbur alam sudah benar. Cuma penggunaan tadabbur alam itu yang sering disebut dalam Yasin itu, dalam kumpulan Quran, wa ayatul lahum, tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada kita. Al-ardul mayyitah. Al-ardul mayyitah itu adalah tanah yang gersang, tidak tumbuh sama sekali. Ardul mayyitah, tanah gersang, tidak tumbuh tanaman sedikit pun. Tapi ahyainaha, tangan Allah masuk, dan tanah juga itu subur. Artinya apa? Dengan air, hujan dan sebagainya. Tanahnya yang tadinya mati sekarang sudah subur. Pernah nggak tadabbur alam kita ke sana? Coba cari di Indonesia. Tanah yang tadinya mati betul, semua pohon-pohonan tidak akan musnah, tidak akan hidup, tetapi alhamdulillah Allah hidupkan. Tadabbur. Ya. Setelah tadabbur itu kita lihat wa akhrajna minha habban, dari tanah yang subur itu, yang tadinya tanah mati jadi subur. Setelah subur wa akhrajna minha, Allah keluarkan, Allah munculkan dari tanah tersebut habban. Kalau di Indonesia terjemahannya habban, duren, rambutan, kelapa, buah-buahan, habban. Cuma semua buah yang diberikan oleh Allah tidak semuanya dimakan. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan oleh manusia. Tidak semua dilakukan oleh manusia, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Yang bisa makannya, Allah berfirman, faminhu, di antara buah-buah itu yakulun, kita dimakan oleh manusia. Yang tidak dimakan oleh manusia dimakan oleh binatang yang lain. Yang dimakan oleh binatang A belum tentu dimakan oleh binatang B. Lihat, buah-buahan, cabai dimakan oleh burung, tapi ayam nggak makan cabai. Ada nggak kedengaran bebek makan cabai? Nggak ada. Yang dimakan oleh burung ini tidak dimakan oleh burung itu. Makanan pisang, pisang itu dimakan oleh burung, oleh ayam. Ular nggak makan pisang? Ada nggak? Makan pisang goreng.
Kalau begitu makanya firman Allah, faminhu, di antara buah-buahan itu yakulun. Makanya di saat bapak dan ibu memegang durian, mau beli, itu pakai tadabbur alam sedikit. Ini ayat Allah. Percaya, tidak percaya Allah alam, saya melihat dengan dua mata. Jeruk terong aja. Terong di Palestina, panjangnya ada yang 1 meter, ada setengah meter, bulat rapi. Kita buka nggak ada biji, kecil, bijinya nggak ada terongnya. Itu kenapa? Subhanallah. Terong kita banyak biji daripada isinya. Kemudian bengkok lagi. Terong Indonesia bengkok, busuk, berulat, kecil, banyak. Kenapa? Jawaban adalah kita ini orang Indonesia adalah tanahnya subur, orangnya tidak subur. Orang Indonesia nggak subur, tapi kalau tanah subur. Makanya tanda-tanda kemiskinan adalah tidak mengamalkan ayat Yasin. Ayat apa? Ayat yang kalimatnya wa ayatul lahum, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita ambil manfaat. Al-ardul maitah, tanah yang tidak punya tanaman, tanah mati, tidak hidup, hutan tidak hidup. Ahyainaha, Allah menghidupkan. Wa akhrajna minha habban, Allah munculkan buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia dan oleh selain manusia. Kalau begitu di sini isyarat kepada kita bahwa kita yang masih hidup tidak boleh malas dalam menanam tanaman dan buah-buahan, dan kita produksi. Jangan sampai dalam masalah ini, izinkan saya berbicara, Yahudi lebih pintar daripada orang Muslim itu sendiri. Yang kita sebutkan nama Apple Amerika itu bukan Amerika, Yahudi. Saya lihat dengan mata kepala saya, orang Yahudi nggak punya tanah loh. Tapi tanah itu diangkut, ditaruh di samping rumahnya, di balkonnya. Balkonnya 1,5 meter atau 70 cm kali 20 meter. Di situ ditanam, di situ sampai kaya anak itu. Kalau boleh saya sebutkan di Yahudi, tahu nggak bagaimana? La ilaha illallah. Orang Yahudi diberikan lahan, diberikan apa? Alat penggiling tanah itu, traktor namanya. Setelah itu anaknya itu disekolahkan oleh pemerintah. Rumah yang diberikan kepada orang miskin Yahudi oleh pemerintah Yahudi itu adalah lebih bagus daripada rumah menteri orang-orang Palestina. Dalam WC aja ada AC. Untuk dalam periuk masak nggak ada AC, takut nggak matang nasinya. AC luar biasa. Rumahnya orang termiskin di Yahudi yang disubsidi oleh pemerintah lebih bagus rumahnya dan rapinya daripada rumah menterinya orang Palestina. Makanya ayo kita ke sana sekali. Saya insya Allah ini bulan Maret ke depan juga sudah saya coba koordinasi mau bawa lagi orangnya. Kalau mau ikut, ya ayo, ini bukan iklan nih. Ya, pengajian. Ya, supaya kita bisa diskusi. Ya, supaya kita diskusi. 2 ayat lagi. Oh, tapi agak. Ya. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa'nab wa fajjarna fiha min al-'uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, ini nggak usah terjemah, nggak tahu nih. Allah berikan begitu kemakmuran kiri dan kanan,
sawah dan ladang, laut darat diberikan kemakmuran, ujung-ujungnya kenapa kamu nggak bisa bersyukur? Kalau begitu, kemakmuran Indonesia bukan tidak makmur karena rakyatnya dan pemerintah belum mampu bersyukur. Kesimpulannya, ini ayat ini dua-dua. Allah begitu memberikan, kan kita paham. Indonesia subur itu tongkat. Atau gimana? Kalau kita lempar, tumbuh tongkat? Enggak. Mana buah tongkat? Tongkat kalau kita lempar tumbuh itu maknanya adalah betul-betul subur Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia begitu luas, lautan daratan luas, kenapa tidak pernah kaya banyak miskin? Bukan karena banyak orang, salah. Makanya saya KB gak pernah setuju sama sekali dengan pemerintah. Bukan jangan ada sikat orang gak boleh lahir, enak aja. Bukan gara-gara banyak orang miskinnya raya, gara-gara masyarakat tidak pandai mengolah dan pemerintah tidak pandai memberi kesempatan dan kepada rakyat untuk melakukan itu. Makanya Allah mengatakan waj'alna fiha jannatin min nakhil, surga pohon-pohonan, wa 'anabin wa fajjarna fiha min al-'uyun. Kita luar biasa kiri dan laut. Kita Indonesia lebih besar laut Indonesia daripada daratnya. Kenapa? Liya'kulu min thamari. Ayo kita budayakan itu. Wa ma 'amilathu aydihim. Dan kita pun tidak boleh malas bekerja. Setelah itu afala yashkurun. Kalau boleh saya katakan, miskinnya bangsa Indonesia, kalau kita praktek ayat 2 ini adalah bukan karena banyak masyarakat, tetapi karena pemerintah dan rakyat adalah bukan manusia yang rajin, tetapi lebih kepada malas. Semuanya mau instan, terjadilah korupsi macam-macam. Itu bukan apa? Ingin mendapat banyak dalam waktu yang singkat. Padahal Allah sudah membuka lapangan kerja. Dan orang Indonesia ingin saya katakan, coba lihat, begitu banyak yang kita kirim hanya pembantu rumah tangga. Padahal orang Indonesia bukan itu tugasnya. Membantu rumah tangga gak perlu ada orang, ada istri masing-masing. Kok ngirim tuh bantu rumah tangga orang? Tuh cuci kolor orang. Bangsa Indonesia cuci kolor orang, malu loh. Ayo bangsa Indonesia bukan bahasa tidak terhormat, kita punya terhormat. Ngirimlah, jangan tuh cuci kolor orang. Ada istrinya. Mesin ada sekarang mesti cuci. Masa orang Indonesia tukang sapu? Ya udah, jangan ke situ lah. Doakan saya mudah-mudahan jadi Menteri TKW. Menteri apa namanya? Yang ngurus itu tenaga kerja. Masa TKW ini Menteri tenaga kerja. Kalau saya jadi Menteri tenaga kerja, saya tutup semua, tidak boleh lagi. Terus mau makan Indonesia, saya sumpah tidak akan lapar orang Indonesia tanpa TKW. Terus bagaimana? Kita buka SDM baru, kita kirim adalah orang-orang yang SDM-nya sampai ke sana, baru dia rasakan rupa Indonesia terhormat, luar biasa. Saya stop untuk bantu rumah tangga. Saya bilang, untuk bantu rumah tangga nggak usah orang-orang Indonesia, istrimu masing-masing aja dah. Akhirnya orang-orang Arab yang perempuan itu, saya kan lama di sana 20 tahun di Arab, tahu nggak? Istri-istri itu, karena kerja ngerumpik dulu, karena semua yang bersih dapur nggak ada. Tahu nggak cara nunjukkan membersihkan dapur? Di mata saya lihat ya tiap hari orang Indonesia pakai Siti Fatimah kan ada gitu. Dengan kaki ditunjukkan, ini belum bersih, pakai kaki. Ini belum bersih, ditendang sekali oleh istrinya. Istri orang Arab tendang orang kita. Orang kita nunduk, ya maaf. Saya nggak mau bangsa Indonesia bangsa rendah. Saya mau bangsa Indonesia bangsa terhormat. Kita akan bikin orang-orang yang betul-betul SDM-nya diperlukan dan dibutuhkan untuk rumah tangga. Stop TKW untuk rumah tangga. Ya, ini bukan komentar, ini ayat ini. Kalau begitu pandai-pandailah bersyukur. Terima kasih. Ada 1 detik lagi untuk kita diskusi. 1 detik, 5 menit lagi, 6 menit lagi untuk diskusi. Apa pertanyaannya? Silakan. Ada Bang? Apa ingin melanjutkan yang pertanyaan kemarin Ustaz? Bagaimana seandainya kita mendoakan, kita buka yang ke belakang lagi, kemarin yang bertuntas, ya kan? Apa kita diperbolehkan? Apa kita doanya sampai? Tolong dilanjutkan, nanti pasti ada yang nyambung.
Begini saja, ini tidak basa-basi. Yang kena jangan tersinggung, yang merasa terdukung jangan kembang kempes hidungnya, jangan terlalu bahagia. Saya ngomong apa adanya, ngomong apa adanya, ngomong apa adanya. Kalau merujuk kepada, kita jangan bilang mazhab yang lain dulu. Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Yang mengatakan dia Muhammadiyah pun dia mazhab Syafi'i, saya yakin. Yang Muhammadiyah tetap mazhab Syafi'i. Tidak ada mazhab susah kita jaga. Semuanya kita punya mazhab. Kalau mazhab dalam arti pengertian yang luas, tapi kalau mazhab berarti pengertian sempit, kita nggak butuh mazhab. Makanya perlu pemahaman arti mazhab dalam pengertian yang luas. Tidak ada satu pun manusia tidak butuh mazhab. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar perlu mazhab. Cuma dalam arti yang luas. Ya. Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau kamu baca Quran kepada orang mati, tidak pernah akan sampai kepada orang mati itu. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bukan pengikut-pengikutnya. Sedangkan pengikutnya terbelah menjadi berapa? Ini budaya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, Quran yang kamu baca kalau kamu kepada jenazah tidak akan sampai sama sekali. Sedangkan pengikut mazhab Syafi'i itu sendiri terbagi-bagi. Ada yang mengatakan, kalau kamu baca Yasin, baca ayat Quran, kalau kamu sebutkan setelah kamu baca, ya Allah, pahala bacaan Yasin ini sampaikan kepada orang yang mati. Kalau itu caranya, ulama mazhab Syafi'i yang terbagi-bagi itu, ada sebagian mengatakan itu sampai. Salah satunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini sebut namanya aja. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri titik udah aman dah, nggak mungkin. Sudah. Ya. Terus kita kembangkan sedikit. Ya Allah, sampaikan Yasin ini kepada sampaikan pahala, bukan Yasin. Yasin bukan sampai. Pahala Yasin yang saya baca ini kepada almarhumah almarhum. Betul kan? Ya. Pertanyaannya, Anda yang membaca berapa pahala? Enggak kira-kira, sehingga Anda hadiahkan pahala itu kepada orang. Jangan-jangan nggak ada pahala. Kenapa? Bacanya salah. Begini aja deh. Ini biar mati aja. Ini fokus tinggal. Sekarang ini semuanya kita duduk di depan baca Yasin. Saya tanya, berapa orang yang mendapat pahala? Jawabannya, akan diberi pahala kalau benar bacaannya. Kalau salah, dapat pahala enggak? Kalau begitu, setiap kalimat, setiap alif, setiap huruf, tapi yang benar itu dapat pahala, yang salah enggak ada pahala. Kalau begitu, kira-kira berapa orang yang benar baca Yasinnya? Idghamnya, ikhfanya, iqlamnya, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, mad wajib. Ada apa enggak? Kagak. Berarti kira-kira berapa orang di sini? Jawabannya, bagi orang yang membaca Yasin, yang benar sekali Yasinnya, paham yang dia baca, dia mendapat pahala. Orang yang mendapat pahala, pahalanya dia hadiahkan. Pahala bukan Yasinnya. Pahala baca Yasin tadi, pahalanya dihadiahkan kepada ibunya yang meninggal dunia. Sampai tidak? Jawabannya, Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan sampai, Imam Syafi'i tidak mengatakan sampai. Jelaskan masalahnya. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi juga. Pasti gak ada hadisnya. Masa Nabi setelah meninggal dunia kumpul tahlilan rame-rame? Gak ada. Ini kan budaya baru. Iya. Nah itu kalau masuk sampai pahala. Tetapi yang pasti sampai pahala, sepakat ulama dunia dari A sampai Z itu sepakat mendoakan orang meninggal dunia itu sampai. Datang ke orang tuamu meninggal dunia, datang, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ya Allah, maafkan kesalahannya. Itu pasti. Kalau doa tidak pernah tidak sampai. Selain doa adalah istighfar, zikir. Cuma yang anehnya, ada waktu nggak masih? Yang anehnya,
Kita datang tahlilan, ini ikut tahlilan dulu. Saya kau orang ikut tahlilan, ini sama perkataan juga sama. Jangan-jangan pimpinannya kali. Masuk ke tahlilan, Pak Ilman dengar baik. Masuk bacanya apa? Pertama, Astaghfirullahaladzim. Itu istighfarnya kepada orang mati, kepada orang hidup itu. Istighfar masing-masing. Dia datang ke rumah orang, dia taubat kepada Allah. Dia nggak ada urusan dengan orang mati. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Di rumah orang mati, dia yang minta ampun untuk orang hidup. Nggak ada urusan orang mati, ya matilah. Yang penting saya ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Orang yang sibuk mempersiapkan makanan, habis duit, habis harta, orang meninggal yang dia harapkan terampuni dosa, malah orang yang tahlilan sendiri yang ampun dosa. Kan habis umur itu satu dari rumah orang, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Zikir dilakukan, dia enggak apa-apa, orang mati enggak ada urusan. Setelah itu dia enggak berselawat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ada hadis, siapa yang bacanya dapat pahala. Orang itu dapat pahala terus itu. Orang mati enggak ada apa-apanya. Jadi setelah itu baru setelah itu berdoa. Didoakan 15 menit berdoa. Saya lihat orang tahiyat itu 15 menit berdoa. 15 menit berdoa, 1 menit itu yang dimohon ampun orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. 15 menit, 14 menit untuk dia masing-masing. Masing-masing minta ampun orang tua masing-masing, masing-masing minta rezeki kepada anaknya cepat lulus ujian. Dan itu doa di rumah orang mati. Doa di rumah orang meninggal dunia. Ya Allah, anak kami sehat semua. Ya Allah, ibu kami ampunilah dosa. Ya Allah, saya kami ini jangan dosa. Ya Allah, kami bertobat. Di rumah orang meninggal dunia. Yang meninggal udah meninggal lah, nggak ada sedikit pun. Ujungnya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Itu aja. Kalau begitu, kalau boleh saya katakan, iya Pak, tahlilan itu adalah masa sampai tidaknya itu adalah. Kalau saya model sendiri, saya maaf ya, dari mana kita mulai susah? Karena dia tidak pernah membaca doa untuk orang mati. Yang ada dalam 15 menit, 1 menit. Itu pun setengah menit untuk orang mati. Selebihnya untuk masing-masing. Kalau masing-masing di rumah masing-masing aja, ngapain di situ? Duduk di rumah di sana, istighfar banyak-banyak, ngapain di rumah orang mati? Oh jawabannya, oh kalau mendapat pahala kan boleh kita hadiahkan pahala kepada orang mati. Kalau berpahala, kalau kagak? Jawabannya kalau nggak berpahala kan sempat minum kita rumah orang mati. Alhamdulillah, sempat makan. Akhirnya habis beras, habis makanan, habis minuman, habis duit miskin orang itu, orang yang mati tetap diazab terus oleh Allah karena yang mentahlilan itu tidak pernah menggunakan istilah-istilah yang benar. Tapi kalau datang ke rumah orang meninggal dunia, malam pertama, malam kedua, malam ketiga ada katakan Allahumma ya Allah, ampunilah dosa almarhum almarhumah, sebutkan namanya. Ya Allah jagalah anak-anaknya. Itu insya Allah itu sepakat lawan dunia diterima. Sepakat tuh. Jadi makanya saya mengusulkan tahlilan dirubah. Datang waktu takziah ke rumah orang siapa meninggal dunia, kita masuk malam 1, 2, 3, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hanya doa saja. Itu pun sebenarnya bisa kita doakan dari jauh. Itu namanya doa seterbuka supaya anaknya melihat kita pernah mendoakan ibunya. Itu aja kan. Doa kurang ikhlas juga jadinya. Ya, itu saja. Ada kesimpulan sedikit. Ini ilmu Yasin kita akan teruskan terus. Cuma tolong mari dan ayo kita bergabung supaya kita bisa memahami lebih baik. Yang saya sampaikan kalau benar dari Allah, yang tidak mohon Allah memaafkan dosa saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada tutup nanti Yasin ini akan saya kaji khusus tentang masalah sampai tidaknya berpahala seperti di sini dan diterjemah sendiri nanti. Satu-satu kalimat saya terjemah bahasanya, insya Allah akan paham semuanya. Insya Allah kita tidak bermusuhan dalam masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bisa ketemu